Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ajeng Safira, saya dari kelas 12-3. Nah, di video ini saya akan membahas tugas mata pelajaran sosiologi, yaitu topiknya adalah tentang makna kemerdekaan serta bagaimana hubungannya dengan materi perubahan sosial dan globalisasi. Nah, mungkin kita sering mendengar kata kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus saat upacara bendera atau bernyanyi lagu kebangsaan. Tapi sebenarnya apa sih makna kemerdekaan itu secara mendalam dan bagaimana maknanya berubah seiring berjalannya waktu, perubahan di masyarakat, serta dunia yang semakin terhubung satu sama lain. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama, mari kita bahas pertanyaan nomor 1. Apa makna kemerdekaan menurut pandangan kita? Banyak orang mengira kemerdekaan itu hanya berarti bebas dari penjajahan fisik, bebas dari kekuasaan negara asing, tidak ada tentara asing yang menguasai wilayah kita. Itu memang benar, tapi itu baru makna yang paling dasar. Nah, menurut pandangan saya, maknanya jauh lebih luas. Yang pertama, kemerdekaan itu berarti kemampuan bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Kita bebas mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, membuat hukum, kebijakan, dan arah pembangunan sesuai kehendak kita sendiri, tanpa tekanan atau campur tangan dari negara lain. Yang kedua, kemerdekaan adalah kebebasan yang tetap bertanggung jawab, bukan berarti bebas melakukan apa saja sesuka hati kita ya. Kita bebas berkarya, belajar, dan mengembangkan potensi diri, tapi semua itu tetap dibatasi oleh norma dan hukum yang berlaku, supaya kebebasan kita tidak melanggar hak orang lain. Yang ketiga, kemerdekaan berarti kemandirian sejati. Kita mampu berdiri di atas kaki sendiri, mandiri dalam ekonomi, mandiri dalam berpikir, dan tidak terus-menerus bergantung pada perintah atau bantuan pihak lain. Jadi, kemerdekaan itu bukan sekedar tulisan di atas kertas, tapi harus benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Nah, pertama, mari kita lihat dulu hubungannya dengan perubahan sosial. Apa sih perubahan sosial itu? Nah, jadi perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, mulai dari nilai-nilai, kebiasaan, pola perilaku, hingga sistem dan lembaga kemasyarakatan yang kita jalani setiap hari. Nah, kemerdekaan itu menjadi pendorong utama terjadinya perubahan sosial yang positif. Bayangkan saja nih, sebelum merdeka, segala aturan dan kebijakan itu ditentukan oleh penjajah. Semuanya untuk kepentingan mereka. Tapi setelah kita merdeka, kita itu punya kebebasan untuk memperbaiki semuanya. Kita bisa meninggalkan kebiasaan lama yang sudah tidak sesuai zaman, memperbaiki sistem yang tidak adil, dan membangun tatanan masyarakat yang lebih baik untuk semua orang. Nah, sebaliknya, perubahan sosial itu terjadi juga untuk memperkuat makna kemerdekaan itu sendiri. Kemerdekaan itu bukan sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Seiring berjalannya waktu, kemajuan teknologi, pendidikan yang semakin merata, dan kesadaran masyarakat yang tinggi tentang hak-hak mereka, makna kemerdekaan pun menjadi semakin nyata dan dirasakan oleh setiap orang. Namun, ada tantangannya. Kalau perubahan sosial terjadi terlalu cepat atau tidak diarahkan dengan baik, nilai-nilai luhur kemerdekaan yang sudah diperjuangkan para pahlawan itu bisa perlahan tergeser, bahkan hilang tanpa kita sadari. Jadi, kita harus bijak menyikapi setiap perubahan yang ada ya. Lalu, bagaimana sih kalau kita hubungkan kemerdekaan itu dengan globalisasi? Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses di mana dunia itu semakin terhubung dan saling bergantung satu sama lain. Dari informasi, budaya, barang, dan jasa itu bisa berpindah dari satu negara ke negara lain dengan cepat dan mudah. Di era globalisasi ini, kemerdekaan itu punya makna yang baru. Kemerdekaan itu bukan berarti menutup diri dari dunia luar atau hidup sendiri tanpa berhubungan dengan negara lain. Kita itu tetap bebas menentukan kebijakan dan arah bangsa ini, tapi kita juga hidup di dunia yang saling terhubung. Nah, globalisasi itu membawa banyak peluang.
Kita bisa memperkenalkan budaya dan kearifan lokal kita ke seluruh dunia, bekerja sama dengan negara lain untuk kemajuan bersama, dan membuktikan kepada dunia bahwa bangsa yang merdeka itu mampu bersaing dan berkontribusi secara positif. Tapi di sisi lain, globalisasi itu juga membawa risiko yang tidak boleh kita remehkan. Kalau kita tidak siap dan tidak punya kemandirian yang kuat, kita justru bisa menjadi ketergantungan pada negara lain. Misalnya dalam hal ekonomi, teknologi, atau bahkan budaya. Nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa kita itu bisa masuk dengan mudah dan menggeser nilai-nilai kita sendiri. Bahkan, campur tangan negara lain dalam kebijakan dalam negeri kita itu bisa menyamar sebagai kerjasama yang saling menguntungkan. Jadi, kemerdekaan di era globalisasi itu menuntut kita untuk tetap terbuka, tapi juga tetap teguh memegang jati diri dan kemandirian bangsa. Jadi, kesimpulannya adalah kemerdekaan, perubahan sosial, dan globalisasi itu ketiganya saling berkaitan erat dan tidak bisa dipisahkan. Kemerdekaan memberi kita ruang dan kesempatan untuk melakukan perubahan sosial yang positif. Di sisi lain, perubahan sosial dan arus globalisasi itu menuntut kita untuk terus menjaga, mengisi, dan memperjuangkan makna kemerdekaan ini, bukan hanya dengan senjata, tapi dengan kemandirian, berpikir, kerja keras, dan kearifan lokal yang kita miliki. Tugas kita sebagai generasi penerus bangsa adalah menjaga kemerdekaan ini, beradaptasi dengan perubahan zaman, memanfaatkan peluang dari globalisasi tanpa pernah melupakan siapa kita dan dari mana kita berasal. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.